Selamat sore. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Berarti saudara-saudari, perumpamaan atau kisah yang diceritakan Tuhan Yesus ini ia tujukan kepada siapa? Orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dengan kata lain, perumpamaan ini tidak Tuhan Yesus tujukan kepada kita, benar? Karena tidak seorang pun di antara kita yang pernah menganggap diri kita paling benar. Beritahu kanan kiri semua, kanan kiri saudara, katakan perumpamaan itu untuk aku, beritahu begitu. Ayat yang ke-10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14 lebih jauh Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan." Siapakah orang ini? Si pemungut cukai. Dan orang lain itu, siapakah dia? Si orang Farisi? Tidak. Kalimat berikutnya mari kita baca bersama. 1, 2, 3. "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya firman yang Engkau ucapkan 2000 tahun yang lampau itu bergema kembali dalam hati kami masing-masing, dan sebagaimana Engkau memaksudkannya pada saat itu, hal yang sama juga berbicara dalam hati kami. Karena itu kami minta Roh-Mu menolong kami untuk memahami maksud dan rencana-Mu, sehingga hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan semua kita berkata, amin. Alkisah di sebuah kolam yang terpencil, hiduplah 2 ekor bangau bersama dengan seekor katak dengan rukun. Mereka hidup sangat bahagia. Kalau sore tiba, sang katak mulai menyanyi. Kedua ekor burung bangau itu ikut menimpali suara dari sang katak dengan suara mereka yang merdu. Paduan suara yang indah di kolam, di tempat yang terpencil itu di setiap sore. Singkat kata, mereka hidup benar-benar rukun dan bahagia.
Kebahagiaan mereka ini mulai terganggu suatu hari, yaitu dikala masa kemarau yang panjang melanda wilayah tempat di mana mereka tinggal. Dan akibatnya kolam tempat di mana mereka hidup, airnya mulai semakin surut, bahkan pada akhirnya menjadi kering kerontang. Bagi kedua ekor bangau ini tidak terlalu menjadi masalah karena mereka mudah untuk terbang mencari tempat lain yang masih berair. Tetapi tidak demikian halnya bagi si katak. Cepat atau lambat kalau dia tetap tinggal di sana, dia akan mati kekeringan. Dan karena kedua bangau ini memang bersahabat dengan si katak, mereka tidak rela meninggalkan temannya mati di tempat yang sudah kering tadi. Mereka memutar akal bagaimana caranya untuk menolong temannya, dan akhirnya mereka menemukan jalan. Mereka mencari sepotong ranting, dan kedua ekor bangau itu menggigit ujung dari ranting pada ujungnya masing-masing dengan paruh mereka. Dan si katak disuruh menggigit sang ranting pada bagian tengahnya. Kemudian si bangau mengepakkan sayap, membawa ranting beserta dengan sang katak yang tergantung pada ranting karena menggigit ranting itu naik terbang, saudara. Pergi mencari kolam yang lain yang masih berair. Perjalanan berlangsung dengan lancar, mereka melewati daerah perkebunan. Sementara itu seorang petani sedang sibuk bekerja, mencangkul tanah. Tanpa sengaja dia melihat ke atas, sang petani melihat 3 ekor hewan yang bekerja sama. Terbang untuk mencari tempat yang lain. Sangat kagum sang petani ini. Dia katakan, wah luar biasa. Ide siapa ini, kata si petani. Mendengar pujian dari si petani, berbunga-bunga hati sang katak. Waktu dia mendengar sang petani bertanya, ide siapa ini? Langsung dia menjawab, aku. Dia jatuh, saudara, mulutnya terbuka, mati terhempas ke tanah. Sombong, acap kali mengakibatkan hal yang fatal dalam hidup ini. Sombong, merasa diri hebat, acap kali mengakibatkan hal yang fatal di dalam hidup kita. Berbagai kerusakan dalam hidup ini terjadi karena kesombongan. Tak sedikit rumah tangga jadi berantakan karena entah suami, entah istri, entah kedua-duanya hidup di dalam kesombongan. Merasa diri paling benar dan tak pernah bersalah, sedangkan pihak yang lain selalu yang salah. Suami merasa diri paling benar, istri selalu yang salah. Atau sebaliknya, istri selalu merasa paling benar, suaminya selalu yang salah. Dan kalau orang merasa diri paling benar, dia paling sukar untuk mengakui kesalahannya dan tidak akan pernah berkata maaf kepada pihak yang lain. Akibatnya tidak pernah ada saling memaafkan dalam keluarga. Keluarga pun menjadi berantakan. Tidak jarang keluarga di dalam keadaan kacau karena orang tua dan anak saling tidak mau mengerti. Orang tua di dalam kesombongannya menganggap anak tidak tahu apa-apa dan dia tidak mau mendengar pendapat dari si anak. Atau sebaliknya, si anak merasa orang tua sudah terlalu kuno, ketinggalan zaman, saya lebih pandai daripada orang tua. Sehingga putus komunikasi antara orang tua dan anak. Karena sombong. Di dalam lapangan pekerjaan, hal yang sama bisa terjadi. Suasana kerja menjadi rusak karena entah majikan, entah pegawai merasa diri paling benar. Di dalam kehidupan bermasyarakat, hal yang sama juga terjadi. Singkat kata, saudara-saudari, kesombongan seringkali mengakibatkan rusaknya hubungan sosial manusia satu dengan yang lain. Bukan hanya hubungan dengan sesama yang rusak. Bukan hanya kesehatan sosial yang terganggu. Kesehatan kejiwaan juga terganggu.
Karena orang kalau sombong, saudara, cenderung mencoba menampilkan diri lebih daripada yang sebenarnya. Dia hidup pakai topeng. Mencoba menampilkan diri tidak sebagaimana aslinya. Alias hidup di dalam kemunafikan. Hidup berpura-pura, berlagak supaya nampak seperti orang yang penting. Alkisah seorang letnan baru saja mendapatkan kedudukan yang baru. Naik pangkat dia. Naik pangkat dapat kantor yang baru si letnan ini. Dia masuk ke kantornya, semuanya serba baru. Dia duduk di kursinya menikmati kantor yang baru ini. Sementara dia menikmati kantor yang baru, dia mendengar pintu kantornya diketuk orang. Ada tamu. Supaya kelihatan sibuk dan penting, dia segera ambil telepon. Pura-pura telepon. Pintu terbuka, seorang sersan masuk. Sersan itu jauh di bawah letnan. Supaya kelihatan dia penting, dia kasih tangan kiri kepada si sersan supaya diam. Dia berkata melalui teleponnya, "Siap, Jenderal. Benar, Jenderal. Benar, siap. Segera dilaksanakan, Jenderal." Supaya sersan tahu bahwa dia sedang telepon pada Jenderal. Benar, Jenderal. Siap. Nanti malam, oke, siap. Dikerjakan, Jenderal. Dia taruh telepon. Dia tanya pada sersan, "Ada apa?" "Siap, Komandan. Saya mau pasang kabel dari telepon tadi," kata dia, saudara. Telepon mati, belum dipasang kabelnya. Orang sombong seringkali berpura-pura. Munafik. Saudara-saudari, kita berbicara tentang hidup yang sehat. Turning point, pemulihan, titik balik dalam hidup menjadi sehat. Dan kalau kita berbicara hidup yang sehat, bukan hanya jasmani ini saja yang perlu sehat. Sosial harus sehat. Relasi dengan sesama. Jiwa harus sehat. Emosi harus sehat. Terlebih lagi rohani juga harus sehat. 4 sehat, rohani sehat, jiwa sehat, sosial sehat, tubuh sehat. Syukur-syukur, dompet juga ikut sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Dan kembali kalau kita berbicara tentang kesehatan hidup ini, bukan hanya jasmani, kesehatan keseluruhan hidup kita. Kesombongan merupakan monster yang merusak kehidupan kita. Merusak kesehatan hidup ini. Orang yang sombong itu tidak sehat hidupnya. Dan untuk itu, di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai 14, Tuhan Yesus mengemukakan satu cerita, perumpamaan, untuk mengajar kepada mereka yang merasa diri paling benar dan orang lain selalu rendah itu. Mengajar kepada orang yang sombong. Dia katakan demikian, ada 2 orang masuk ke dalam bait Allah. Dia menampilkan 2 figur di sini. Figur yang pertama adalah seorang Farisi, figur yang kedua adalah pemungut cukai. 2 orang yang kehidupannya bertolak belakang satu dengan yang lain. Saudara-saudari, bagi kita yang hidup di masa kini, mendengar kata Farisi itu kurang nyaman. Karena bayangan kita, Farisi adalah orang yang culas, jahat, kejam, yang mengakibatkan Yesus disalibkan. Tidak ada orang yang senang kalau disebut sebagai Farisi. Farisi kamu, bangga, nggak ada. Jengkel kita mendengar kata Farisi. Konotasinya itu negatif. Tetapi 2000 tahun yang silam tidak demikian. Bagi orang Yahudi 2000 tahun yang lampau, kata Farisi bukan negatif. Yang muncul dalam benak mereka mendengar kata Farisi adalah orang-orang yang alim dan taat beragama. Karena memang orang Farisi adalah orang-orang yang taat melakukan kewajiban agama mereka. Bahkan sangat taat melakukan kewajiban agama. Bahkan tak jarang melebihi ketentuan yang ditentukan oleh hukum Taurat. Mereka berpuasa 2 kali seminggu. Padahal hukum Taurat tidak mewajibkan itu. Hanya menyuruh orang Yahudi berpuasa setahun sekali saja.
yaitu menjelang hari raya pendamaian. Tetapi orang Farisi tidak. Dia bukan hanya setahun sekali. Tidak cukup bagi mereka berpuasa setahun sekali. Mereka berpuasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Mereka berdoa 3 kali sehari. Dengan bahasa yang teratur. Bahkan sangat panjang lebar mereka berdoa. Seperti larut dalam doa dan lupa akan waktu. Mereka memberikan persepuluhan atas semua pendapatan mereka. Bukan sebagian besar, apalagi sebagian kecil. Sampai hal-hal yang detail pendapatan yang kecil-kecil pun mereka pastikan 1/10 darinya disisihkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Taat beragama. Dan pada masa itu yang disebut dengan orang Farisi adalah orang-orang yang secara ekonomi mapan. Kelas menengah ke atas. Berarti mereka adalah para tokoh masyarakat. Orang-orang Yahudi mendengar Farisi selalu kagum karena mereka adalah orang-orang yang alim dalam melakukan ketaatan, menjalankan kewajiban agama. Mereka dihormati oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena pemungut cukai adalah orang-orang yang mengambil pajak atas wilayah tertentu bagi kepentingan pemerintah Romawi dan diri mereka sendiri. Saudara-saudari, pada masa itu, saudara ingat, orang Israel hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Dan pemerintah penjajah mengambil manfaat dari rakyat jajahannya dengan cara menarik pajak dari mereka. Pemerintah Romawi tidak menarik pajak langsung dari rakyat. Mereka menyerahkan kepada orang-orang tertentu atas wilayah tertentu yang bersedia memberikan tawaran yang paling tinggi. Dilelang. Dan orang-orang itulah pemungut pajak. Wilayah-wilayah tertentu. Katakan wilayah Astana Anyar. Siapa yang berani memberikan tawaran tertinggi untuk pajak tahun ini? Seorang 10 juta, satu lagi tawar 15 juta. Yang satu katakan tidak, 20 juta. Oke, 20 juta. Pajak wilayah ini setiap tahun 20 juta. Kamu store kepada kami, kata pemerintah Romawi. Dan bagaimana dan berapa dia tarik dari masyarakat, pemerintah tidak perlu tahu dan tidak mau tahu. Yang penting terima 20 juta. Jadi si pemungut cukai ini saudara, setiap tahun dia berikan 20 juta kepada pemerintah penjajah, dan dia tarik dari masyarakat bukan 20 juta, tetapi 40 bahkan sampai 60 juta dari masyarakat. Tidak heran rakyat sangat benci kepada pemungut cukai. Pertama karena mereka ini orang yang bekerja sama dengan pemerintah penjajah yang dibenci oleh rakyat. Dan yang kedua mereka memeras keuangan rakyat. Lintah darat, sampah masyarakat dipersamakan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau penyembah berhala saja. Itu pemungut cukai. Dan dua orang ini, seorang tokoh masyarakat yang sangat taat beragama dan seorang lintah darat yang dibenci oleh masyarakat masuk ke bait Allah kata Tuhan Yesus untuk berdoa bersama. Dan Tuhan Yesus mengatakan mereka berdoa dengan motivasi yang berbeda. Si orang Farisi berdoa seperti demikian dalam ayat 11 sampai 12 saya baca ulang. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Beda deh. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara-saudari, apa yang dikatakan orang Farisi ini benar. Memang benar. Dia bukan orang lalim, dia bukan perampok, memang benar. Dia bukan pezina, memang benar. Karena dia menjalankan kewajiban agama dengan taat. Dia berpuasa 2 kali seminggu, ya memang benar begitu. Memberi persepuluhan atas segala hasilnya, ya memang begitu. Memang begitu, memang begitu.
Tetapi walaupun hidupnya melakukan kebaikan dan doanya mengungkapkan apa yang sebenarnya tentang yang dia lakukan. Kalau saudara baca ayat yang ke-13 dan 14, khusus yang 14 maksud saya, kita melihat bagaimana hasil dari doanya. Tuhan Yesus berkata, doa orang ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang berbuat yang baik, doa mengungkapkan dirinya apa adanya, tetapi di mata Tuhan, doa yang bersangkutan tidak ada artinya, ditampik, diabaikan, dan tak dibenarkan. Mengapa? Karena lahir dari kesombongan. Persoalannya adalah kalimat yang dia ucapkan, aku bersyukur, aku lain dari semua orang yang lain. Kesombongan, aku lain dari semua orang. Aku bukan seperti si pemungut cukai ini. Merasa diri paling benar dan menganggap orang lain rendah. Sombong. Saudara-saudari, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya ulang, Yakobus pasal 4, ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, Allah atau Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak. Ucapkan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak. Sehingga saudara-saudara, kesombongan itu bukan hanya merusak hubungan dengan sesama, bukan hanya merusak diri kita sendiri, tetapi merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dia menentang orang yang congkak. Merusak kesehatan hidup ini. Karena itu saya katakan tadi, sombong itu merusak hidup kita, tak sehat. Dan kalau kita berbicara tentang sombong, saudara-saudari, jangan anggap bahwa sombong itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berada dan hebat. Tidak. Semua orang dapat terjangkiti oleh kesombongan. Tidak ada orang yang imun terhadap kesombongan ini. Bukan hanya orang yang berada, orang yang sederhana pun dapat terjangkiti oleh kesombongan. Bukan hanya orang berkedudukan tinggi saja yang bisa sombong. Orang yang biasa-biasa juga dapat sombong. Beberapa waktu yang lalu, seseorang menelpon saya dan berkata, Pak, famili saya berada di rumah sakit. Bisakah Bapak mengirim seseorang untuk mendoakannya? Lalu yang bersangkutan bercerita, saya mengunjungi famili saya di rumah sakit, Pak. Saya prihatin melihat keadaan tubuhnya yang sangat-sangat sudah renta karena sakitnya. Tetapi hati saya juga sangat jengkel. Saya tanya kenapa? Iya Pak, famili saya ini sombongnya luar biasa. Pada waktu sakitnya belum separah seperti sekarang, saya sudah beritahu perlu dibantu. Karena saya tahu bahwa secara keuangan dia perlu bantuan untuk ke dokter. Dia tidak mau. Saya katakan teman-teman yang lain keluarga mau bantu. Dia tidak mau. Tidak mau dibantu karena bukan merasa ingin mandiri. Karena ada juga saya jangan dibantu, saya mau mandiri. Ada. Tetapi karena merasa gengsinya terlalu tinggi kalau dibantu orang. Saudara-saudari, ada orang yang suka cari bantuan, tetapi ada orang yang merasa kelewat gengsi untuk dibantu. Nah ini yang orang tipe kedua nih. Ada orang yang cari bantuan terus hidupnya, ada juga ya. Ada juga orang yang karena merasa dirinya, harga dirinya kelewat tinggi sehingga kalau dibantu orang, dia merasa dirinya jadi rendah. Kalau saja dulu belum sakit seperti sekarang dibantu ke dokter sudah tidak seperti sekarang, tetapi sudah kelewat jauh sekarang keadaannya dan tidak berdaya. Ibu bapak, yang disebut dengan congkak angkuh itu tidak hanya menghinggapi orang-orang yang hebat, orang biasa pun bisa. Karena itu penting bagi kita bersikap waspada kepada kesombongan tadi. Melalui kehidupan si orang Farisi, Tuhan Yesus menceritakan dampak akibat dari kesombongan dan bentuk dari kesombongan. Melalui kehidupan si pemungut cukai, Tuhan Yesus mengajar bagaimana kita dapat menang atas kesombongan.
Saudara-saudari, dua hal yang harus mengisi hati kita kalau kita ingin menang atas kesombongan. Yang pertama, sadar bahwa di hadapan Tuhan sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Sehebat, sejago, seluar biasa apapun diri kita, kalau dibandingkan Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Itulah yang ada dalam hati dari si pemucuk. Dia sadar di hadapan Tuhan, dia itu tidak pantas, dia tidak layak. Di dalam ayat 13 dikatakan, bahkan dia tidak berani dekat-dekat dengan si orang Farisi. Dia sadar akan keterbatasan dan ketidaklayakan dirinya. Tuhan Yesus berkata, bahkan orang ini tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Dia menundukkan diri. Dia pukul dadanya. Dia sadar bahwa dirinya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini sehebat, sepintar, sejago apapun, setinggi apapun, sekaya apapun kita di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Kita tidak akan berani menyombongkan diri kita. Saudara-saudari, kalau orang berani sombong kepada Tuhan, dia itu seperti tukang minyak. Zaman dahulu tukang minyak pikul 2 kaleng minyak keliling kampung, teriak-teriak, minyak, minyak, minyak. Pertamina yang punya, bertengki-tengki tidak pernah teriak-teriak. Dia punya 2 kaleng saja teriaknya kenceng benar, saudara. Jangan jadi tukang minyak, beritahu kanan kiri, jangan jadi tukang minyak. Sadar bahwa sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Dan yang kedua, sadar, kalaupun kita dapat mencapai apa yang kita capai, itu semua hanya karena kemurahan, kebaikan, kasih karunia, anugerah Tuhan saja. Ya mungkin memang benar saudara berhasil, ya memang mungkin saudara memang orang yang pandai, mungkin memang begitu. Tetapi sadarilah kalau itu saudara capai, tidak bisa tidak, itu adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Oh Pak, saya pinter, ya memang pinter. Tetapi kalau Tuhan tidak tolong, saudara tidak bisa pinter. Coba saudara pinternya gimana pun, kalau saudara jalan kepleset, jatuh, kepala kena aspal, gegar otak, nggak pinter lagi, udah. Kan? Jadi kalau bisa pinter, itu tidak bisa tidak karena kemurahan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Itu yang disadari oleh si pemungut cukai. Dia pukul dadanya, dia katakan, ya Allah ampuni aku orang berdosa ini, kasihani aku. Dia sadar dia perlu pertolongan Tuhan. Dia sadar dia perlu berserah kepada Tuhan. Dia sadar dia perlu bergantung kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, ya memang kita harus berusaha. Memang sewajibnya dan semestinya lah kita berusaha dan melakukan yang terbaik. Tetapi kita sadar kalaupun kita mampu melakukan yang terbaik, itu karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Sehingga kita tidak merasa keberhasilan itu kita capai karena kehebatan kita sendirian, kita tepuk dada atasnya. Jangan seperti seekor kutu yang menempel pada punggung gajah. Kemanapun si gajah pergi, kutu ini ikut pergi. Si gajah akan menyeberangi sebuah sungai, melewati sebuah jembatan yang terbentang di atas sungai. Si kutu ini ikut. Sang gajah menginjakkan kakinya pada jembatan yang terbuat dari kayu itu. Dan karena berat tubuh si gajah, jembatan kayu itu bergoyang-goyang dan berderak-derik. Mendadak si kutu bangkit berdiri, dia tepuk dada. Hahaha, karena aku jembatan ini goyang-goyang, kata dia. Kutu tidak tahu diri. Jadi kalau kita merasa diri kita hebat dan keberhasilan yang kita capai adalah karena kehebatan kita, sebenarnya kita ini adalah kutu yang tidak tahu diri. Kalaupun kita dapat mencapai apa yang kita capai, itu karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, ambil keputusan hari ini. Saya tidak lagi ingin hidup di dalam kesombongan yang menggerogoti kehidupanku dan rumah tanggaku dan kehidupan sosialku, relasiku dengan sesama, bahkan hubunganku dengan Tuhan. Ambil putusan.
Aku mau sadar bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan aku ini tidak ada artinya. Dan kalau aku boleh mencapai apa yang aku capai itu hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Menolong hidup ini jadi semakin sehat. Menolong hidup ini menjadi semakin berarti. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang selama ini merasa selalu paling benar dan menganggap orang lain tidak ada artinya di hadapan kita? Dan merasa bahwa apapun yang kita capai itu adalah karena kehebatan dan keberhasilan kita semata-mata. Pertanyaannya, sudahkah saudara sungguh bergantung dan berserah kepada Tuhan? Orang bertanya kepada saya, Pak, apa bukti dan wujud dari bergantung berserah kepada Tuhan? Saya jawab sederhana, hidup ini sebagai suatu doa. Karena doa, kalau itu benar doa, kalau doa itu benar doa, bukan deklamasi pamer diri seperti si orang Farisi. Tetapi kalau doa itu benar doa, artinya sadar aku ini terbatas dan aku perlu Tuhan. Berserah kepada Tuhan, itu doa. Ibu, bapak, saudara-saudari, orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Saya ajak kita untuk datang kepada Tuhan, serahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lukas pasal yang 18 ayat 14 kalimat terakhir. Baca lagi bersama dengan saya ayat 14 kalimat terakhir. Sebab 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Yang meninggikan diri ingin jadi top, akan dibalik oleh Tuhan. Kalau top dibalik jadi pot. Kalau pot masih mending kalau itu pot bunga. Kalau pot yang satunya itu saudara, PIS, pot itu. Sebab barang siapa, ayo ulang lagi. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.